Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss semua. Kembali lagi dengan Miss Rifka. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPA di tema 1 subtema 2 dengan judul manusia dan lingkungan. Nah, pembahasan tematik muatan IPA kita hari ini adalah dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang otot. Kita akan membahas apakah fungsi otot pada manusia dan macam-macam otot pada manusia, serta membahas penyakit atau gangguan yang terjadi pada otot manusia. Nah, untuk itu, tonton video ini sampai selesai ya. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, atau disebut juga alat gerak aktif. Kenapa disebut alat gerak aktif, anak-anak Miss? Karena otot menggerakkan tulang sehingga menyebabkan kita dapat bergerak. Nah, tanpa adanya otot, tulang-tulang kita yang ada di dalam tubuh kita tidak akan dapat bergerak, Nah, di sini ada fungsi otot pada manusia. Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, memegang, dan berlari. Nah, selain itu, otot juga dapat menggerakkan jantung. Selain menggerakkan jantung, otot juga dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh yang terdiri atas zat-zat nutrisi, oksigen, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di sini ada berbagai macam otot manusia. Nah, yang pertama ada otot polos. Otot polos itu, biasanya terdapat di dalam organ-organ tubuh bagian dalam, seperti usus, seperti lambung, dan lain-lain. Nah, selain itu, yang kedua, ada otot lurik. Otot lurik ini biasanya menempel pada tulang kita. Nah, biasanya ditemukan pada tangan dan kaki. Nah, selanjutnya, yang ketiga, ada otot jantung. Nah, otot jantung ini terdapatnya hanya pada jantung saja. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai otot polos. Otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom. Nah, jadi anak-anak Miss, ketika kita makan, lalu makanan kita itu masuk ke dalam lambung kita akan bekerja dengan sendirinya dengan bantuan otot polos untuk memproses makanannya tanpa kita sadari. Nah, ciri-ciri dari otot polos yang pertama adalah bentuk dari otot polos adalah gelendong. Nah, anak-anak Miss bisa melihat gambarnya di samping. Yang kedua, terletak pada organ bagian dalam. Nah, selanjutnya, otot polos juga memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, jadi di gambar yang hitam-hitam itu adalah, hitam-hitam kecil itu adalah inti sel dari otot polos. Dan selanjutnya, otot polos pergerakannya juga lambat dan mudah lelah. Otot polos tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya ada otot lurik. Nah, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan, Ciri-cirinya adalah yang pertama, bentuk dari otot lurik itu silindris. Nah, anak-anak Miss bisa melihat gambarnya di samping dengan garis gelap terang. Nah, yang kedua, otot lurik ini bekerja secara sadar atau dengan perintah otak manusia. Nah, ketika kita ingin bergerak, ingin menggerakkan tangan, otak kita memerintah untuk otot yang ada pada tangan kita menggerakkan tangan kita, Nah, selanjutnya, otot lurik ini
gerakannya cepat, tetapi mudah lelah. Nah, untuk bentuk dari otot lurik ini sendiri adalah bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Nah, inti selnya ada yang berada di tepi, ada yang berada di tengah. Nah, seperti itu, Nak. Nah, selanjutnya kita masuk ke otot jantung. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh kita, Nak. Tanpa adanya otot jantung, darah yang di dalam jantung itu tidak dapat terpompa ke seluruh tubuh kita. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ciri-ciri dari otot jantung. Ciri-ciri pertama dari otot jantung adalah bentuknya itu silindris dan memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Selanjutnya, otot jantung juga bekerja tanpa kesadaran manusia dan bekerja secara terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Kita tidak sadar ketika jantung kita bekerja. Jika anak-anak Miss perhatikan, otot jantung ini hampir mirip dengan otot lurik. Yang membedakannya adalah di otot jantung memiliki percabangan, sementara di otot lurik tidak memiliki percabangan, Nak. Dan setelah memahami berbagai macam otot manusia dan fungsi-fungsinya, kita masuk ke bagian penyakit atau gangguan pada otot. Yang pertama, ada penyakit hipertrofi namanya. Nah, jadi hipertrofi ini adalah kelainan otot yang membesar. Jadi ototnya itu membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang berlebihan secara terus-menerus, Nak. Nah, jadi anak-anak Miss, kita olahraga secukupnya saja, kita tidak boleh over, karena juga ketika kita over melakukan kegiatan atau aktivitas akan berbahaya kepada otot kita. Selain hipertrofi, ada kelainan yang namanya atrofi. Nah, jadi kelainan ini kebalikan dari hipertrofi. Jika tadi hipertrofi ototnya itu membesar, di atrofi kelainan ototnya itu mengecil dan melemah. Jadi fungsi dari ototnya itu menurun, Nak. Hal itu disebabkan karena adanya penyakit yang disebut polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Nah, siapa di sini anak-anak Miss yang sudah pernah mendengar kata keseleo? Keseleo juga merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot ya, Nak. Faktor utamanya adalah karena adanya gerakan dadakan. Nah, selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Nah, jadi kelainan otot ini dikarenakan adanya peradangan otot pada leher atau otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, jadi kalau anak-anak Miss pernah mendengar orang-orang salah tidur, nah, jadi kan lehernya terasa sakit. Inilah yang disebut stiff. Nah, gangguan otot yang terakhir adalah tetanus. Nah, pasti anak-anak Miss sudah sering mendengar kata tetanus ya, Nak? Tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nama bakterinya adalah Clostridium tetani. Nah, jadi tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Miss, apa Miss penyebab tetanus? Nah, penyebab tetanus ini bisa kalian karena tertusuk paku yang berkarat. Nah, jadi di dalam paku yang berkarat atau besi-besi yang berkarat terdapat banyak bakteri Clostridium. Nah, jadi anak-anak Miss harus berhati-hati kemanapun anak-anak Miss pergi, harus memakai alas kaki yang tepat ya, Nak, agar kakinya terjaga. Nah, anak-anak Miss, setelah mempelajari mengenai otot, macam-macam otot, dan gangguan yang terjadi pada otot, maka selesai pula lah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa anak-anak Miss diulang kembali pelajarannya di rumah dan kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya, Nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ini semua.